Kita bersyukur hari ini buat ibu-ibu dan hari ini secara khusus kita masuk di dalam satu tema yang menarik ketika berbicara tentang hidup sederhana. Menjadi satu pergumulan di dalam kehidupan kita, dalam kita menjalani kehidupan ini. Bagaimana kita berusaha untuk tampil dengan kehidupan hari ini, seperti apa hari ini, seperti apa esok, dan seterusnya. Dan tidak dapat dipungkiri akhir-akhir ini kita selalu baik kepada anak kita, kepada cucu kita. Kita selalu mengajarkan bagaimana anak itu harus bekerja dengan baik. Mereka harus bekerja keras meraih masa depan supaya bisa hidup lebih baik. Dan bagaimana juga kita keluarga baik sebagai orang tua kita sendiri bekerja untuk mencukupkan kehidupan kita. Dan kita pun menjalaninya sesuai dengan apa yang ada dalam hidup kita. Tetapi tidak bisa kita pungkiri bahwa seringkali hidup sederhana justru kita lewati. Hidup sederhana seringkali justru kita abaikan. Karena cenderung manusia kalau disuruh hidup sederhana, apa sih hidup sederhana itu? Apa sih hidup yang seperti itu? Kayaknya biasa-biasa aja. Tetapi mari kita melihat bersama-sama ketika kita berbicara tentang hidup sederhana. Kalau kita membaca di dalam kamus bahasa Indonesia, kamus besar bahasa Indonesia, maka sederhana itu berbicara tentang bersahaja, tidak berlebihan, sedang, tidak tinggi atau tidak rendah. Berada di antara, tidak tinggi, tidak rendah. Dan ini menjadi satu bagian pemikiran penting untuk kita melihat kepada diri kita dan bagaimana kita mempraktekkan hidup ini. Sederhana. Maka dapat disimpulkan ketika berbicara sederhana itu adalah sebuah kebiasaan seseorang. Kebiasaan seseorang untuk berperilaku sesuai kebutuhan dan kemampuannya. Sederhana adalah kebiasaan seseorang untuk berperilaku sesuai kebutuhan dan kemampuannya. Bagaimana dengan kita melihat kehidupan sederhana? Apa yang Alkitab coba ajarkan dalam hidup kita ketika kita berbicara tentang sederhana itu sendiri? Maka yang pertama ketika berbicara hidup sederhana tidak terpisah dengan sikap dan perbuatan. Hidup sederhana itu menempel di dalam diri kita. Alkitab mengatakan demikian dalam 1 Timotius pasal yang kedua. 1 Timotius pasal yang kedua ayat 9 sampai ayat yang ke-10 menjadi ayat yang begitu terkenal bagi kehidupan khususnya seorang ibu. Sangat-sangat dikenal ketika berbicara tentang 1 Timotius pasal yang kedua ayat 9 sampai yang ke-10. Demikian juga hendaknya perempuan, hendaklah ia berdandan dengan pantas, dengan sopan dan sederhana. Rambutnya jangan berkepang-kepang, jangan memakai emas atau mutiara ataupun pakaian yang mahal-mahal, tetapi hendaklah ia berdandan dengan perbuatan baik, seperti yang layak bagi perempuan yang beribadah. Layak bagi perempuan yang beribadah. Hidupnya sederhana. Dan kesederhanaan itu digambarkan dia memiliki perbuatan yang baik. Maka salah satu ciri khas hidup sederhana, dia memiliki perbuatan yang baik. Dan perbuatan yang baik itu menjadi dandanan kita bukan hanya untuk hari Minggu. Bukan hanya untuk waktu kita ALF, bukan hanya waktu kita ada PA atau ada kebaktian dan lain sebagainya. Tetapi perbuatan baik itu menjadi dandanan kita setiap hari. Nah, ketika dituntut untuk berdandan setiap hari dengan perbuatan baik, maka sikap kita itu seperti apa? Cara kita berbicara itu seperti apa? Cara kita menyampaikan sesuatu kepada orang lain itu bagaimana? Apakah harus muluk-muluk? Sesuatu yang ceritanya 1 meter, jangan dibikin 2 meter. Sesuatu yang kita mampu lakukan hanya 1/2 meter, lakukanlah 1/2 meter. Jangan kita melakukan lebih daripada itu. Ketika kita berbicara, hendaklah kita berbicara apa yang pantas untuk kita bicarakan. Ketika kita berpenampilan di dalam perbuatan, mari kita tunjukkan perbuatan yang
yang baik itu. Perbuatan yang baik adalah berbicara tentang sesuatu yang berada di dalam terang itu. Maka yang lawannya adalah kegelapan. Maka sesuatu yang terang yang dilakukan itu adalah bagian dari hidup sederhana yang diajarkan oleh kebenaran firman Tuhan. Maka hidup sederhana tidak terpisah dengan sikap dan perbuatan, mau mengajarkan kepada kita betapa pentingnya hidup sederhana. Kalau begitu, bisa enggak kita hidup bermewah-mewahan? Bisa enggak kita hidup hidup kaya raya? Oh, sangat bisa. Dengan kemampuan kita, dengan apa yang kita miliki, kita bisa melakukan hal itu. Tapi Alkitab mengajarkan kita hidup sederhana. Maka ketika kita mengingat apa yang terjadi dalam kitab Perjanjian Lama, mungkin ketika kita melihat gambar ini kita mengingat bahwa hidup sederhana itu adalah hidup sesuai dengan kebutuhan. Maka yang kedua ini lagi mengajarkan bahwa hidup manusia itu diajarkan oleh firman Tuhan adalah hidup yang sesuai dengan kebutuhan. Apa yang dimaksud sesuai dengan kebutuhan? Kalau kita membaca di dalam bagian ini, khususnya di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-16, maka kita menemukan dikatakan demikian. Beginilah firman Tuhan. Masing-masing kamu harus mengumpulkan sesuai kebutuhan. Kamu harus mengambil segomar sesuai dengan jumlah orang yang ada dalam keluargamu. Bangsa Israel melakukan perintah itu. Ada yang mengumpulkan banyak, ada yang sedikit. Tapi waktu dikatakan di dalam ayat 18, ketika mereka mengukurnya dengan gomer, yang mengumpulkan banyak ternyata tidak berkelebihan. Yang mengumpulkan sedikit ternyata tidak kekurangan. Masing-masing dikatakan oleh Alkitab, masing-masing mengumpulkan sesuai dengan yang mereka butuhkan. Maka dari sini kita bisa belajar bahwa hidup sederhana itu berbicara hidup sesuai dengan kebutuhan. Hidup yang sesuai dengan kebutuhan berarti berbicara tentang hidup secukupnya. Maka dalam proses kehidupan orang Israel untuk hal makan pun diproses oleh Tuhan. Bagaimana mereka melihat bahwa cukup untuk hari ini. Ambillah apa yang sepantasnya untuk kamu lakukan hari ini. Untuk kamu makan hari ini. Jangan ambil untuk sampai besok. Karena kalau besok nanti jadi rusak. Saya ingat ketika saya melayani di satu gereja ketika saya masih berada di Bekasi Barat. Bagaimana di dalam gereja itu terdapat 3 kulkas. Satu ada kulkas khusus kue, satu kulkas buah, dan satu kulkas untuk makanan sehari-hari. Ada lauk pauknya di dalam. Dan khusus untuk yang kulkas buah dan kulkas kue, tidak ada seorang pengerja pun yang berani membukanya. Harus selalu nunggu tuannya membuka dan tuannya memberikan. Dan kejadian itu terus berjalan. Tetapi yang terjadi adalah di dalam kulkas yang ada buah dan ada kue, betapa seringnya makanan itu menjadi rusak karena beli berlebihan tapi kurang membagikannya. Beli berlebihan sampai penuh dengan kulkas yang begitu besar. Tapi justru kadang udah seminggu, udah 2 minggu baru dibuka, baru mau dibagi. Udah nggak ada arti apa-apa. Justru kadang udah rusak, ketika udah rusak malah dibuang. Demikian juga dengan kulkas yang berisi buah. Sama, karena tidak semua orang berani membuka hal itu. Sehingga dalam situasi seperti itu saya melihat, iya ya, dalam kondisi seperti ini, ketika mengambil sesuatu, membelanjakan sesuatu yang berlebihan, hanya justru menjadi mubazir, tidak terpakai, bahkan dibuang. Ya kalau kita contoh saat ini ketika kita berbelanja, biasalah kalau kita sebagai ibu-ibu berbelanja, harusnya kita ke pasar beli bumbu dan ikan, tapi bisa kita belanja pulang ada barang-barang yang nggak dipikirkan, kita bawa pulang juga ke rumah. Itu sudah menjadi hal yang biasa. Tetapi dalam bagian ini, sederhana itu berbicara tentang perintah Tuhan. Sederhana itu berbicara tentang apa yang harus kita lakukan, tidak berlebih-lebihan.
Bahkan dalam ukuran makan pun dikatakan sederhana. Maka di sini dikatakan, bangsa Israel melakukan perintah itu. Ada yang mengumpulkan banyak dan ada yang sedikit. Maka di sini lagi mau berbicara tentang sebuah keseimbangan. Kesederhanaan itu berbicara tentang keseimbangan. Sehingga menjalani kehidupan ini tidak berlebihan, bahkan tidak kekurangan. Tetapi di sana justru ada keseimbangan. Dan kita bisa melihat Tuhan pun mengajarkan tentang hidup seimbang bagi setiap umatnya. Hidup sesuai dengan kebutuhan. Kalau kita mengingat ketika Yesus memasuki Yerusalem, ada satu peristiwa yang begitu menarik ketika Yesus mau masuk ke Yerusalem. Dia bilang kepada muridnya sebegitu, dia mengatakan dalam Markus pasal yang ke-11, dia mengatakan kepada murid-muridnya, pergilah kamu ke satu desa dan lihatlah di sana kalau ada seekor hewan, khususnya ada keledai, ambil dan bawa ke sini. Karena aku akan naik keledai untuk pergi ke Yerusalem. Kalau ada orang yang melihat, kenapa engkau melepaskan keledai itu? Katakan, aku disuruh sama guruku. Nanti kalau sudah selesai dipakai oleh guruku, nanti dikembalikan. Sejenak kita berpikir seperti ini. Yesus yang adalah Raja, Yesus yang adalah yang berkuasa, Yesus yang menjadi juru selamat. Di dalam kesederhanaannya, dia memakai seekor keledai untuk menjadi kendaraannya menuju Yerusalem. Maka dikatakan, dia menggunakan keledai sebagai bentuk kesederhanaan yang melambangkan sebagai raja yang dah hadir membawa damai bagi orang Israel. Sebagai raja yang hadir membawa damai. Jadi pertanyaan, kenapa nggak pakai kuda ya? Kenapa nggak pakai hal lain? Justru kalau kita membaca tentang kuda itu memberikan gambaran tentang melambangkan tentang kekuatan, melambangkan tentang kejahatan, melambangkan tentang perang. Maka justru seorang raja yang hadir harus menunjukkan kekuatannya yang luar biasa sehingga orang kagum dan hormat. Tapi justru dia memakai keledai yang dianggap lebih lemah, bahkan dianggap sebagai hewan yang malas, hewan yang tidak bisa berjalan cepat. Tapi sebenarnya itu lagi mengungkapkan dalam kesederhanaan ia hadir sebagai raja yang memberi kedamaian bagi orang Israel. Maka dari sini kita juga bisa belajar bersama. Seseorang yang hidup sesuai dengan Yesus tahu cukup dengan keledai dia nyampe di sana. Dia nggak harus memaksakan yang lain untuk mengantarkan dia sampai di sana. Maka dari sini ternyata hidup sederhana itu hal yang bisa dilakukan oleh siapapun. Mau dia sebagai seorang yang hebat, orang yang sederhana, atau orang di bawah rata-rata. Jadi dari sini kita bisa belajar, iya ya, ternyata hidup sederhana itu sangat penting di dalam kehidupan kita, menjalaninya dan menyikapinya. Hal yang ketiga, ketika berbicara tentang hidup sederhana, maka di sini kita melihat hidup sederhana itu pandai membawa diri. Atau hidup sederhana dia pandai menempatkan diri. Ada salah satu kisah dikatakan bahwa hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Memang menjadi tampil orang yang sederhana itu nggak gampang. Apalagi kita ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang mungkin kita menganggap di bawah kita. Kita akan biasanya tampil tidak seperti yang kadang kita bayangkan. Kadang kita bisa berubah dalam sekejap. Untuk sehati sepikir hidup bersama. Kadang kita lebih mengutamakan apa yang menjadi kehendakku. Lebih mengutamakan apa yang sedang saya pikirkan itu yang harus dilakukan. Kita memikirkan hal-hal yang tinggi padahal sebenarnya kita cukup dengan kesederhanaan, tetapi kita mengarahkan semua kepada hal-hal yang lebih bermanfaat.
Tetapi kalau kita sudah menganggap diri pandai itu memang menjadi hal yang gak gampang. Salah satu pribadi yang saya baca dalam satu artikel, dia bernama Vina Amalia. Pasti Bapak Ibu sangat mengenal Vina Amalia ini siapa. Dari sampingnya aja kita sudah bisa melihat ini adalah seorang pejabat, seorang menteri yang sangat terkenal. Tapi pernahkah kita membaca tentang apa yang disaksikan oleh anaknya dan orang tuanya ketika Vina Amalia kuliah di Unair? Apa yang dikatakan? Dia tampil sederhana. Bahkan semua dosen tidak mengetahui bahwa dia anak seorang pejabat. Bahkan salah satu dosennya bernama Kairo memberikan susu kepada si Vina karena dianggap dia sebagai anak orang miskin. Penampilan dia yang sangat sederhana justru menunjukkan siapa orang tuanya, menunjukkan siapa dirinya. Kan agak susah ya kalau kita melihat. Kalau tahun 2022, Menko Polhukam ini punya harta sekitar 29, hampir 30 miliar. Tetapi mereka melihat anaknya kok berbeda ya. Mereka melihat anaknya tidak seperti anak pejabat-pejabat lain. Anak dari kampung aja kadang tampil berbeda ketika berada di kampus. Karena kita bisa melihat contoh situasi yang ada di sini. Kami juga melihat, iya ya, dari kampung setelah sampai kota bisa berubah cara hidup. Tidak bisa menampilkan secara lugas apa adanya. Tidak berlebih-lebihan. Tetapi kadang justru melewati akan hal itu. Maka ketika kita belajar dari Vina Amalia, kita iya ya, seorang yang punya orang tua yang kaya raya, tapi dia tampil dengan begitu sederhana. Salah satu tokoh yang dikenal di Indonesia adalah wakil presiden yang pertama. Pasti semua mengenalnya, Muhammad Hatta. Bagaimana dia tampil sebagai wakil presiden yang di masa pensiunnya pun dia hampir-hampir nggak sanggup, bahkan nggak sanggup membayar hanya untuk urusan listrik, hanya untuk urusan PLN, bahkan dia harus meminta tolong ke DKI yang waktu itu Bapak Sadikin yang menjadi gubernur untuk setiap bulan dipotong dari pensiunnya untuk membayar kebutuhan tiap bulan. Dalam kesederhanaan dia, bukan dia dikatakan orang tuanya miskin, justru orang tuanya itu adalah orang tua sebagai saudagar. Seorang orang tua khususnya yang kalau bahasa kita sekarang rohaniawan, seorang yang kaya dikatakan. Tapi dia tampil dalam kesederhanaan. Dan prinsip hidupnya adalah dia mengatakan bahwa dia tidak akan pernah memakai kekayaan negara yang diberikan kepada dia untuk kesenangan dia. Tetapi itu akan dipakai untuk kebutuhan masyarakat. Bahkan dia meminta, kalaupun nanti aku mati, jangan pernah aku dikuburkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Tapi di mana? Di pekuburan secara umum. Memberikan satu gambaran betapa seorang pribadi yang sangat bersahaja. Begitu merendahkan diri, begitu tampil sederhana. Tetapi justru orang mengenangnya secara luar biasa. Jadi dari sini kita bisa, iya ya, pandai menempatkan diri. Maka ketika kita belajar, kalau seorang Vina Amalia bisa tampil begitu rupa, kalau seorang Muhammad bisa tampil demikian, apalagi ketika kita belajar salah satunya dari seorang yang bernama Elisa. Tawaran dari Naaman tidak mempengaruhinya, sekalipun Naaman sudah sembuh dan ingin memberikan harta kepada Elisa. Dia tidak, dia berkata begini, demi Tuhanku yang hidup Naaman, aku ini hanya sebagai pelayan. Dalam kesederhanaan Elisa justru berbanding terbalik dengan yang bernama Gehasi. Justru Gehasi mencari keuntungan. Memang tawaran itu tawaran yang menggiurkan untuk menunjukkan, untuk memperlihatkan kemewahan itu luar biasa.
Bagi Elisa no, tapi bagi Gehazi tidak. Dia menerima dua permata perak, dua talenta perak. Kalau dua talenta perak, padahal dia minta satu dikasih dua. Satu talenta perak waktu itu digambarkan sebagai 34 kilogram perak. Kalau dibuat dinar, berarti satu talenta itu 6.000 dinar. Kalau dua talenta, maka itu ber 12.000 dinar. Maka kata Elisa, dengan uang perak itu, kamu bisa membeli kebun-kebun, kamu bisa membeli kebun zaitun, kamu bisa membeli kebun anggur, kamu bisa membeli budak laki-laki, budak perempuan, dan segalanya. Memang tawaran kemewahan itu menggiurkan. Dan untuk tampil hidup sederhana ternyata tidak mudah. Tetap Gehazi jatuh di sana. Tetapi Elisa tetap tampil dengan kesederhanaan. Karena apa? Aku ini hanya seorang pelayan. Kemudian ketika kita belajar dari bagian kita iya ya. Ternyata sederhana itu tidak seperti yang kadang kita pikirkan. Sederhana itu berbicara tentang sikap kita, tentang kebutuhan kita, dan bagaimana kita menempatkan diri ketika kita berhadapan dengan banyak orang. Persis ketika digambarkan oleh kebenaran firman Tuhan. Kita bisa belajar juga dari seorang Daud. Dia tampil begitu sederhana berhadapan dengan Goliat. Karena yang dia butuhkan cuma dengan apa? Cuma dengan batu kecil dan alih-alih cukup menyelesaikan pertandingan. Kalau kita melihat dari Musa, Musa yang digambarkan sebagai seorang pemimpin yang luar biasa, harus membawa 600.000 laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Mana bisa memimpin bangsa sebegitu besar dengan memimpin dengan cara yang sederhana? Dia harus dengan fasilitas yang luar biasa, perlengkapan perang yang luar biasa, karena akan terus berhadapan dengan Kanaan. Tapi Alkitab mencatat hanya cukup dengan tongkat yang ada di tangannya dan kuasa Tuhan, semua bisa dijalaninya dengan ucapan syukur. Semua bisa dijalaninya dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Ini memberikan satu gambaran yang luar biasa. Ternyata berbicara hidup sederhana, berbicara tentang bagaimana kita menempatkan diri, bagaimana kita datang melihat siapa diri kita di hadapan Tuhan, dan bagaimana kita menjalaninya. Maka dari sini ada tiga hal penting untuk kita ingat. Yang pertama, tidak ada yang salah ketika seseorang hidup sederhana. Cenderung memang kalau kita memiliki harta benda, cenderung kalau kita memiliki banyak, kita sulit untuk tampil sederhana. Cenderung kita akan menunjukkan bahwa kita bisa lebih. Harusnya kita bisa menjalani hidup hanya dengan orang bilang, hanya dengan menggunakan, kalau bahasa sekarang, mobil yang sederhana, tetapi kita bisa tampil dengan mobil yang begitu mewah. Salah nggak? Bukan di situ nilainya. Tetapi ketika engkau melihat kemewahan itu menjadi tujuanmu di depan orang, maka itu menjadi hal yang tidak tepat. Menjadi hal yang keliru. Kadang kita hidup berdasarkan apa yang dikatakan orang. Janganlah hidup seperti itu. Enggak, kalau dilihat orang enggak enak. Lah kok kita hidup berdasarkan penilaian orang. Mari kita hidup berdasarkan ajaran kebenaran firman Tuhan. Karena ketika kita sederhana tidak akan membuat kita menjadi nilai rendah. Tidak akan membuat kita menjadi kehilangan apa-apa. Tetapi kita tampil sebagaimana pribadi yang sedang melihat sesuatu yang bernilai dalam hidup kita yang diberikan oleh Tuhan. Hal yang kedua yang kita bisa lihat dari sini bahwa hidup sederhana justru menolong kita untuk tidak sombong, tapi dengan rendah hati menjalani hidup ini. Kristus yang berkuasa, dia bisa menyembuhkan orang lumpuh, dia bisa membangkitkan orang mati, dia bisa melakukan hal apa saja. Tetapi ketika ditanya, Yesus, apakah engkau Mesias? Enggak ngomong sama sekali. Apakah engkau raja orang Yahudi? Enggak ngomong juga. Berkali-kali ditanyakan, tetapi dalam kesederhanaannya dia cuma bilang apa?
Kamu sendiri yang mengatakannya. Wah, langsung gusar semua imam besar. Langsung gusar dan mereka terus memfitnah dengan kedengkian. Kesederhanaan Kristus itu memberikan satu gambaran. Itulah hidup kita sebagai orang yang percaya. Hidup kita sebagai orang Kristen. Dia tampil dalam kesederhanaan. Ketika dia mengajar, dia nggak pakai PowerPoint seperti kita. Ketika dia mengajar, dia nggak butuh gedung yang luar biasa. Ketika dia mengajar, dia nggak memilih tempat di mana harus dia mengajar. Tetapi dimanapun dia tampil dalam kesederhanaan. Tapi kebenaran dalam setiap perkataan, dalam setiap tindakannya, justru membuat hal yang menjadi luar biasa. Bahkan ketika dia melakukan banyak mujizat, dia mengatakan apa? Jangan ngomong ya, jangan ngomong ke siapa-siapa. Mau memberikan gambaran apa? Iya, ya. Hidup sederhana itu tidak membuat kita menjadi sombong. Tapi kita dengan rendah hati menjalani hidup ini. Karena waktu kita menjalaninya, hidup kita apakah memuliakan Tuhan atau memuliakan diri kita. Hal yang ketiga, ketika berbicara tentang hidup sederhana, itu indah. Bahkan memberikan kebahagiaan tersendiri bagi kita. Kita nggak banyak berpikir tentang apa yang harus kita lakukan. Kita nggak banyak berpikir apa yang akan terjadi. Kita nggak banyak berpikir tentang kehidupanku dan terus kehidupanku. Tetapi menjalaninya sesuai dengan apa yang Tuhan bagi kita. Kita menjalaninya dengan tepat. Kita menjalani jangan memaksa diri. Tapi tampillah sederhana. Sesuai dengan apa yang ada padamu. Karena itu jauh lebih bahagia daripada kita tampil lebih. Padahal kita nggak seperti itu. Melelahkan hidup seperti itu. Satu teman saya ketika dia menjalani hidup karena dia saat ini bekerja di salah satu bank yang ada di Jakarta. Iya, ya. Dia bilang kerja dari pagi sampai sore. Kendaraan pun dia sudah punya. Istrinya sangat dikenal dalam pekerjaan karena dia kalau kalau tidak salah istrinya sekarang di penabur yang ada di penabur ada nggak di Kelapa Gading? Kalau nggak salah di Kelapa Gading. Tetapi dalam setiap kemewahan yang dia punya, dia cuma bilang Tuhan, kapan aku punya anak? Dia belum mendapatkan keturunan. Ternyata dia memiliki banyak hal, tapi itu tidak membuat dia tampil seperti yang dia pikirkan. Yang diharapkan dia punya anak. Dan itu menjadi pergumulan dia saat ini untuk mendapatkan anak. Ternyata ternyata dalam hal ini dalam kesaksian dia, iya ya, anak itu adalah bagian dari kesederhanaan yang memberi kebahagiaan tersendiri bagi setiap kita. Maka di siang hari ini kita sebagai ibu-ibu, kalau kita melihat pertanyaan besar buat kita, mau hidup sederhana? Loh Pak, jangan. Susah Pak. Kalau hidup sederhana kayaknya nggak kuat, nggak mampu, nggak bisa. Tetapi ketika firman Tuhan mengajarkan, kita dituntun untuk belajar hidup sederhana. Ketika iblis pun merayu, menggoda Kristus dengan kemewahan dunia. Tapi itu tidak pernah tergoyahkan. Kristus tetap tampil dalam kesederhanaannya, menjalankan misinya demi menyelamatkan kita. Dan menarik, apa yang dikatakan oleh pemazmur, mau hidup sederhana, kalau nggak mau rugi. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Maka dari pemazmur mengungkapkan sesuatu yang luar biasa. Dia tidak hidup di dalam keangkuhan. Dia tidak hidup di dalam keserakahan. Dia tidak hidup dalam kesombongan. Tetapi dia hidup dalam kelemahan karena dia bergantung kepada Tuhan. Dan dia dicap sebagai orang yang sederhana. Tetapi dia mengatakan, Tuhan memelihara orang-orang yang sederhana. Biarlah kebenaran firman Tuhan di siang hari ini boleh menolong kita, boleh memimpin kita, mengingatkan kita untuk bagaimana kita menjalani hidup sebagai seseorang yang hidupnya sederhana.
Dan biarlah kita bersyukur dengan setiap kesempatan yang Tuhan beri bagi kita. Kita bersyukur dengan setiap apa yang Tuhan berikan kepada kita. Dan kita bersyukur kalau kita mampu menjalani hidup ini dalam kesederhanaan berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa.